Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kelvin Fitaryoga dengan NIM 23110503.048 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ekonomi mikro dengan tema distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum publik, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus bercukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan, dan sisi lain merupakan insentif perangsang untuk kekayaan pihak defisit berkekurangan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Misalnya, distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim. Dalam bentuk investasi berorientasi profit sharing, pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha tetapi tidak punya modal. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasarkan dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan, nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga. Berproduksi dan berinvestasi mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebasan manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan macam-macam distribusi pendapat dalam Islam yang kedua adalah keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan perbuatan kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Dalam konteks negara mencari keseimbangan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya ada. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Hal itu juga amanah dari UUD 1945. Pasal 27 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah negara harus mampu distribusikan secara baik atas pemanfaatan sumber daya alamnya. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dan kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi dan kelompok miskin. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dan menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik, hak hikmah. Distribusi tanah, hak iktah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambatan untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat.
seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Sedangkan distribusi dalam sektor publik pasar membangun ketahanan ekonomi dengan menggunakan perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekan seminimal mungkin peranan pemerintah pembenaran atas dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar. Intervensi hanya jika pasar tidak dalam keadaan sempurna. Ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Kepentingan negara pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin pendapatan barang dan jasa seluruh bangsanya, tidak hanya beredar pada kalangan tertentu orang kaya tetapi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Berikut tantangan ekonomi terkini. Mencari keseimbangan ekonomi. Pertama, dengan melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran kedua instrumen tersebut sangat dibutuhkan karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja. Yang kedua, dengan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi yang ada, melainkan tanggung jawab bersama selaku agen ekonomi dan institusi ekonomi ketika institusi tersebut bekerja. Keadilan diharapkan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat. Sekian dari saya pribadi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.